Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses selalu buat teman-teman dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan atau menjelaskan jika teman-teman ingin atau berminat dengan motor bekas Suzuki Satria F, apa saja yang perlu teman-teman perhatikan dan apa saja yang teman-teman perlu perhatikan biar teman-teman gak nyesal. Karena namanya juga motor bekas, otomatis teman-teman harus berhati-hati dan biar tidak menyesal dan salah pilih teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Pertama-tama setelah teman-teman melihat keadaan fisik atau bodi, biasa karena motor bekas ya pasti ada lecet pemakaiannya teman-teman, itu hal biasa teman-teman. Tapi yang paling penting kan adalah bagian mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, apa saja yang perlu teman-teman perhatikan untuk Suzuki Satria F ini, coba saya akan menjelaskan biar ini menurut pengalaman teman-teman ya, biar kita tahu apa atau gimana kondisi bagian dalamnya Suzuki Satria FU. Lanjut teman-teman, perhatikan bagian pak-paknya teman-teman, apakah ada merembes atau keluar basah-basah bodinya teman-teman. Kayak motor yang satu ini lumayan bagus, mesinnya kering teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan, jangan ada sampai bekas-bekas bodi ada yang kelihatan basah-basah teman-teman ya. Kayak seperti ini. Terus teman-teman perhatikan dulu juga bagian karbunya teman-teman ya, apakah masih pakai karbu aslinya atau udah diganti teman-teman ya. Karena biasanya bagian karbu juga sering diganti oleh pengguna Satria FU. Setelah itu teman-teman juga perhatikan ininya ya, bagian setelan kameratnya kadang kalau udah nggak normal biasanya diganti juga ini teman-teman ya. Dan ini kan masih aslinya kayak begini. Oke lanjut teman-teman, teman-teman juga harus perhatikan nih bagian-bagian ininya teman-teman ya, atasnya ini apakah ada bekas ini teman-teman ya. Ini bekas obeng kan bisa nampak teman-teman karena dia pakai kunci L. Nih teman-teman ya, yang ini penutup kop bloknya ini juga teman-teman perhatikan, kalau sering dibongkar biasanya ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah kalau ini insya Allah masih bersih nih teman-teman ya. Nah. Oke teman-teman, setelah memperhatikan semua ke kondisi di bagian mesinnya tidak ada tempatnya basah-basah atau memes merembes, oke baru teman-teman hidupin mesinnya. Oke sebagai contoh aja teman-teman ini ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman hidupin mesinnya kan bisa teman-teman perhatiin gimana suara mesinnya ini gimana teman-teman ya. Kalau untuk Satria FU memang nggak ada sih yang sehalus seperti suara Matic ya, karena dia pakai koblok berdiri, tidak terlalu halus lah, pasti ada suara-suara sekernya gitu yang bunyi. Tapi jangan sampai teman-teman salah dengar suara mesinnya begini kan, kayak ini masih standar, tidak ada suara ngelotok-lotoknya atau berisiknya gitu di bagian koblok atau mesinnya. Kalau sekedar suara kamrat sedikit bekerja itu udah hal biasa kalau dalam FU teman-teman ya. Perhatiin seperti ini. Oke,
Kalau udah lamsamnya bagus, otomatis karbunya masih normal dan standar teman-teman ya. Karena kebanyakan Satria FPU penyakitnya di sana juga teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman perhatiin kelistrikannya bagaimana. Tes sen kiri, sen kanannya. Oke, pas itu teman-teman tarik gasnya. Bagian panel dan speedometernya masih bekerja teman-teman. Setelah teman-teman semua cek kelistrikannya, teman-teman tarik lagi gasnya agak kuat kali ini teman-teman ya, untuk melihat. Usahakan di RPM tinggi teman-teman ya. Sambil menarik RPM tinggi, teman-teman perhatiin di bagian knalpot belakang apakah masih bersih atau ada keluar asap tipis putih. Itu sudah bermasalah teman-teman ya, karena biasanya kadang-kadang di bagian seker atau ring sekernya yang kena kalau ada sudah keluar asap putih teman-teman ya. Jadi itu butuh biaya besar untuk memperbaikinya teman-teman. Dan yang terakhir sekali teman-teman, ini yang paling perlu dan krusial teman-teman perhatiin. Teman-teman harus mengecek olinya teman-teman ya. Biasanya ini berlaku untuk semua motor. Ini menurut pengalaman saya teman-teman ya. Kalau untuk Satria FPU sih gampang, kita lihat di bagian ininya. Kalau masih ada setengah masih aman teman-teman, masih olinya udah masih standar lah biasa. Tapi kalau bagian matic teman-teman kita agak susah, kita harus bawa itu obeng tang, alat untuk membuka dan mengeceknya. Karena kebiasaannya terkadang karena kurang diperhatiin, jarang diganti olinya, jadi udah berkurang. Itu bahaya teman-teman ya, pas kita ganti langsung ngebul motornya. Jadi ini yang paling krusial teman-teman ya, bukan untuk FPU aja tapi untuk semua motor. Jangan lupa mengecek olinya. Ini menurut pengalaman saya teman-teman ya. Insya Allah kalau udah olinya aman, mesin suara bagus, insya Allah teman-teman tidak akan menyesal. Namanya juga motor bekas, kalau di bagian bodi ada lecet-lecet pemakaian itu hal wajar aja teman-teman ya. Tidak mungkin mulus 100%. Kalau motor bekas mulus 100% mungkin udah di repaint ulang teman-teman ya. Oke teman-teman, kayak Satria FPU yang di depan saya ini, pengeluaran tahun 2012, lumayan bagus, masih mesin aman, bodi lumayan mulus lah untuk ukuran tahun pengeluaran 2012. Ini mau dijual seharga 6 juta nego teman-teman, tapi surat-suratnya lengkap tapi pajak off teman-teman ya. Oke teman-teman, yang terakhir dalam hal jual beli motor bekas itu sebenarnya satu aja prinsipnya teman-teman ya, ada harga ada kualitas. Jadi teman-teman jangan sampai tertarik dengan harga murah tapi barangnya rusak teman-teman. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses selalu.